Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Nah, kali ini kita melanjutkan trip report kita kemarin. Kalau kemarin kita dari Padang ke Bengkulu, sekarang kita dari Bengkulu ke Kota Padang. Nah, sekali ini kita menggunakan PO Putra Rafflesia. Nah, keberadaan Putra Rafflesia ini untuk trayek Kota Padang ini udah lama ya. Ini udah trayek legendaris. Bahkan Putra Rafflesia sendiri adalah satu-satunya dahulunya sampai 2 kali keberangkatan di Kota Padang. Nah, ini PO yang menjadi legenda dalam rute Padang dan Bengkulu. Keberadaan pool PO Putra Rafflesia berada di jalur 2 ya di Kota Bengkulu, dan letaknya sangat strategis sekali. Di depannya itu ada Alfamart, jadi apabila kalian mau berbelanja untuk keberangkatan bisa belanja di Alfamart. Nah, sengaja untuk kepulangan kali ini saya menggunakan PO Putra Rafflesia, ingin merasakan sensasi bagaimana sih naik PO yang pernah menjadi legenda di Sumatera Barat. Nah, untuk harga tiket sendiri itu hampir sama dengan PO San, 235. Dan ini menggunakan sampul yang sangat menarik sekali. Saya bandingkan dengan PO San kemarin cuman selembar kertas biasa. Nah, ini sudah menggunakan buku dan harganya hampir sama dengan PO San. Pukul 11 bus mulai berangkat sesuai dengan jadwal bahwa jam 11. Nah, bisa kalian lihat ini menggunakan bangku seatnya lebih nyaman ya daripada PO San kemarin, karena ini menggunakan kursi yang pakai leg rest ya. Jarang-jarang kita disajikan dengan kelas sultan seperti ini dengan harga sama, dengan kenyamanan yang berbeda. Dan juga saya juga diberikan nasi kotak ya, menu kotak merajut asa ya. Itulah kata yang tepat menggambarkan untuk PO ini di masa kejayaannya, dan sekarang mulai merintis lagi dari awal. Mereka mulai serius dan mengutamakan lagi kenyamanan penumpang ya, merajut asa. Sedikit gambaran mengenai PO Putra Rafflesia atau bus yang kita naik kali ini, yakninya bermesin Mercedes-Benz ya, dengan karoseri SR EKD Prime. Dan ini menggunakan seat 34 seat ya, dibandingkan dengan San kemarin yang itu 56 seat. Nah, ini membuat kesan lega pada tempat duduk. Kabar baiknya sekarang kita lagi di delivery atau disupiri oleh driver new idola ya, yakninya Bapak Kopral, Mr. Kopral yang sangat viral saat ini untuk tujuan rute Padang Bengkulu dengan julukan busnya yakni Kaleng Balap. Bus mulai bergerak meninggalkan pol ya, dengan tujuan rute Bengkulu, Kepahyang, Curug, Padang. Nah, melalui Danau Dendam Tak Sudah. Sedikit cerita tentang Danau Dendam Tak Sudah ini adalah sebuah cerita rakyat ya, dimana ada legenda buaya buntung yang berkelahi dengan buaya Lampung. Setelah perkelahian itu buaya Bengkulu ini menang, tapi ekornya buntung gitu setelah perkelahian tersebut. Dan akhirnya buaya ini bersumpah bahwa tidak boleh ada buaya Lampung yang akan datang ke Bengkulu nantinya. Itulah dendam yang tidak selesai-selesai. Dan ada juga versi antara pasang kekasih yang tidak direstui cintanya sama orang tua, lalu membunuh diri di lokasi ini dan menjadi lintah. Nah, itulah ada beberapa versi tentang Danau Dendam Tak Sudah ini. Bahkan warga Bengkulu pun pasti tidak mengetahui bagaimana cerita Danau Dendam Tak Sudah ini. Kesan pertama yang saya rasakan menaiki PO Putra Rafflesia ini adalah drivernya sangat ramah, operasionalnya sangat ramah, sangat bersahabat sekali. Kita merasakan berada di keluarga sendiri di lokasi di bus ini. Dan juga untuk PO Putra Rafflesia sendiri, untuk sopirnya yang saya tahu ini sopir berpengalaman semua, karena terbukti
terkenal dengan kehebatan dia menerobos tikungan-tikungan tajam di kota Bengkulu. Nah, kita udah meninggalkan kota Bengkulu, kita akan menuju langsung ke Liku 9, di mana kita akan melihat kehebatan Mr. Kopral menerobos tikungan-tikungan tajam di Liku 9. Kalau kemarin kita melewati Liku 9 ini tengah malam ya, atau subuh ya. Sekarang kita berkesempatan pada siang hari menyaksikan keindahan, keramahan atau keelokan Liku 9. Memang Liku 9 ini adalah sebuah tikungan-tikungan tajam ya, sangat berbahaya sekali. Dan di sini saya lihat Mr. Kopral dengan sangat santainya membawa bus yang kurang besar ini menerobos tikungan-tikungan tajam di Liku 9. Nah, di Liku 9 ini terkenal juga dengan bunga rafflesianya ya. Di sini ada spot di mana adanya bunga rafflesia lagi mekar. Keseriusan perusahaan ini atau owner dari perusahaan ini untuk mengembalikan citra putra rafflesia ke tingkat yang semulanya ini sangat tidak macam-macam ya, tidak mulai keseriusannya, mulai dari mendandan semua armadanya dengan armada yang lebih bagus, lebih menarik, dan juga didukung dengan keseriusan manajemen dari Petra Rafflesia sendiri. Untuk di part awal ini mungkin kita hanya menyaksikan ya bagaimana keindahan kota Bengkulu, dan untuk part selanjutnya kita akan membahas tentang Mr. Kopral. Kita akan buka profil Mr. Kopral di part kedua, dan yang ketiga bagaimana drama-drama yang saya naiki di Putra Rafflesia ini dalam perjalanan kali ini. Banyak drama, banyak kisah yang harus saya ceritakan di sini. Selepas Liku 9 kita menuju kota Kepahyang ya. Ini adalah kota kedua yang kita temui setelah Bengkulu. Nah, ini adalah jalur 2 menuju kota Kepahyang. Kota Kepahyang ini juga terkenal dengan kota kopi ya, kemarin saya bilang ya. Nah, bedanya sekarang kita melihat dalam keadaan siang hari. Sebuah pengalaman yang beda ya dengan sebelumnya, rute sebelumnya. Kali ini memang dengan PO Rafflesia ini kita sering dibilang rute sapu jagat lah ya, menggapai asa, dan juga rute sapu jagat. Kenapa demikian? Karena dengan keberangkatannya jam 11 tersebut berbarengan dengan PO San yang sudah penuh dari Bengkulu. Nah, PO Putra Rafflesia ini bisa dibilang PO pembersih ya. Jadi buat penumpang-penumpang yang telat atau berangkatnya bisa siang, nah PO Putra Rafflesia menjadi pilihan utama kalian untuk menuju Kota Padang. Kapan lagi kan kalian merasakan dengan tingkat kenyamanan yang sangat nyaman sekali, dengan kunci resetnya leg rest seperti ini, membuat kalian lebih nyaman di perjalanan, dan juga dibekali dengan snack kotak dan juga air minum. Nah, ini menandakan bahwa manajemen Putra Rafflesia serius dan mengutamakan kenyamanan penumpang. Dan ya, apabila kalian untuk ke Bengkulu, kalau memang merasakan sensasi yang beda dengan transportasi lain, silakan coba menaiki Putra Rafflesia. Nah, ini kita sudah sampai di kota Kepahyang ya. Kota Kepahyang ini sangat indah sekali, beriklim sangat sejuk sekali, hampir sama dengan Bukit Tinggi yang saya rasakan. Dan juga ini adalah kota penghasil kopi terbaik. Bagi saya, kota Bengkulu atau Kepahyang ini adalah sebuah tempat yang tidak asing lagi ya buat diri saya pribadi, karena saya menganggap kota Bengkulu adalah rumah kedua bagi saya, karena di setiap tahunnya mungkin ada sampai 4 kali atau 3 kali saya mengunjungi Bengkulu ini. Sebagai catatan buat kalian, bahwa Putra Rafflesia mempunyai driver-driver handal yang sangat-sangat terkenal sekali di rute Padang Bengkulu, karena mereka terkenal dengan kehebatan mereka, keuletan mereka, dan
kecakapan mereka dalam membawa mobil-mobil truk besar seperti ini, bus-bus besar seperti ini. Nah, ini adalah alun-alun Kota Kepahyang. Di sini ada Tugu Kemerdekaan ya, dan juga patung kopi ini ya, yang padahal juga enggak bentuk kopi. Dan juga ini Tugu Proklamasi. Untuk episode kali ini mungkin sampai di Kota Kepahyang dulu ya. Nanti di next episode kita akan membahas tentang profil Mr. Kopral, di mana saya sangat kagum sekali dengan cara beliau membawa mobil-mobil truk besar seperti ini. Karena yang saya rasakan setelah ketinggalan di jam keberangkatan dengan Peosan, akhirnya Putra Lovesia mampu mengejar Peosan yang ada di depan. Nah, ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagaimana profil Mr. Kopral, sang fenomenal yang berada di PO Putra Lovesia ini. Nah, ini dia mobil Sun tujuan Padang yang dari awal sudah berangkat, akhirnya ketemu juga di jalan. Jadi bisa dibuktikan bahwa kehebatan Mr. Kopral ini, bagaimana kecakapan dia membawa mobil, kita bahas di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian subscribe terus dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan tentang episode selanjutnya. Sampai jumpa, see you.